Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 atas nama Isya Auliawan Pangestu dengan NPM 25144600133. Di sini saya ingin menjelaskan tugas saya, yaitu dari kelompok 1, yaitu sumber ajaran Islam. Tujuan dari tersebut yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari sumber ajaran Islam, yang kedua menjelaskan sumber-sumber ajaran Islam, yang ketiga menjelaskan pentingnya umat Islam untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam di era modern. Yang pertama yaitu pengertian sumber ajaran Islam. Ajaran Islam merupakan fondasi utama bagi nilai, norma, dan hukum yang membentuk pemahaman serta pelaksanaan kehidupan beragama bagi umat muslim. Islam memiliki kesempurnaan yang menyeluruh, mengatur setiap aspek kehidupan mulai dari hal kecil hingga urusan pemerintahan sebagai panduan solutif untuk segala permasalahan. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Berikut sumber-sumber ajaran Islam, yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir dalam kurung masuk akal dan pasti. Berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama untuk segala persoalan kehidupan. Diturunkan bertahap selama sekitar 22 tahun lebih 2 bulan lebih 22 hari. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah, yang kedua Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Wahyu pertama Al-Quran yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada 17 Ramadan yang kedudukannya tertinggi. Semua harus merujuk padanya. Contoh ayat Quran surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil kha'inina khasima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Selanjutnya Quran surat Al-A'raf ayat 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula tabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairun min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Yang artinya, jika engkau Nabi Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku, yaitu Al-Quran. Ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yang kedua selanjutnya yaitu adalah hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya berita baru. Secara istilah mencakup perkataan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi sumber kedua setelah Al-Quran, dibagi berdasarkan kualitas sanad atau rantai periwayatan. Yang pertama, hadis sahih
Hadis sahih merupakan sanad yang tersambung, valid, utuh, tanpa cacat. Yang kedua, hadis hasan, yang dimana sanad tanpa perawi pembohong, tidak syadz atau aneh, dan didukung riwayat lain. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah, tidak memenuhi syarat sahih dan hasan karena sanad putus atau perawi kurang handal. Selanjutnya, ijma. Sumber ketiga yaitu ijma juga merupakan kesepakatan para mujtahid atau ahli fikih atas suatu persoalan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Derajatnya di bawah nas atau Al-Quran dan hadis, tapi menjadi landasan utama untuk menetapkan hukum syara'. Yang keempat yaitu qiyas, yaitu penempatan hukum atas kejadian baru yang tidak ada dasar di Al-Quran atau hadis dengan membandingkannya kejadian ke kejadian serupa yang sudah diatur oleh nas. Berikut pentingnya memahami sumber-sumber ajaran Islam di era modern. Yang pertama yaitu menghadapi tantangan modernitas. Yang kedua, mempertahankan jati diri. Yang ketiga, membentuk akhlak dan nilai. Yang keempat, menghadapi tantangan global. Dan terakhir, memberikan landasan etika dan spiritual. Kesimpulan yang dari saya sampaikan, Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat muslim. Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat dan keadaannya. Selain itu juga terdapat hukum tambahan seperti ijma, yaitu kesepakatan ulama, dan qiyas sebagai analogi hukum yang tetap berlandaskan pada nas. Dengan demikian, ajaran Islam bersifat komprehensif, mampu menuntun manusia dalam kebenaran. Saran, umat Islam diharapkan dapat menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan utama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman melalui penelitian, pendidikan, dan pengajaran agama Islam agar tidak terjadi penyalahgunaan ajaran Islam. Generasi muda juga disarankan untuk meningkatkan pengetahuan agama agar dapat menjalankan ajaran agama dengan tepat sesuai pedoman yang sudah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, patenya cok.